ini materinya tentang SIM starter, Pak. Salam sama anak-anak ya. Jadi kebanyakan hari ini pelajarannya bisa menyenangkan anak-anak dan bisa mencapai tujuan pelajaran. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Main, baik. Ada yang tahu kabarnya? Saya. Bapak minta lagi satu orang untuk memimpin doa. Coba minta yang datang hari ini paling awal. Yang datang paling awal hari ini silakan, Pak Bibi. Silakan. Kita memulai tanya kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama atau masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Kita sama-sama berdiri. Jelas? Jadi hari ini kita mempelajari tentang menganalisis atau memperbaiki sistem starter. Nah, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis gejala dan penyebab kerusakan sistem starter sesuai mutu. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan peralatan dan
perlengkapan apa saja yang diperlukan pada saat memperbaiki sistem starter sesuai dengan modul. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian nanti berharapan mampu menjelaskan cara merangkai wiring diagram atau simulator sistem starter yang sudah disediakan di depan kalian. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya, berharapan kalian mampu merinci cara memeriksa sistem starter sesuai buku BPA. Kemudian tujuan yang berikutnya, nanti kalian berharapan mampu merinci jadi memeriksa, kemudian memperbaiki. Nanti merinci cara memperbaiki kerusakan pada sistem starter. Nah, kemudian setelah memperbaiki, kalian nanti berharapan juga mampu merincikan cara menguji hasil dari perbaikan. Ini akan mempertayangkan kerusakan pada sistem starter. Sepeda motor pada saat kunci kontak di-on-kan, ditekan mengusahakannya untuk tidak mau hidup. Ya, kira-kira apa yang penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Nah, Ya, silakan. kerusakan pada tombol starter atau kerusakan pada switch rem dan standar samping. Oke, kemungkinannya ya. Setelah ini kalian masing-masing mengeksplorasi. Jadi ini sudah sesuai kelompok ya, kelompok 1. Kalian silakan mengeksplorasi gejala dan penyebab kerusakan pada sistem. Kemudian untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 silakan kalian eksplorasi peralatan dan perlengkapan apa sih yang diperlukan pada saat memperbaiki starter. Kelompok 3 silakan kalian pelajari cara merangkai simulator ini. Nah, kelompok 4 nanti kalian eksplorasi bagaimana cara memeriksa sistem starter, cari bagaimana cara memperbaikinya. Bisa? Oke, kelompok 6, nah kalian nanti cari juga bagaimana cara menguji dari hasil perbaikan tadi. Bisa? Oke, nah silakan kalian berdiskusi. Beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Lakukan dulu hasil diskusinya. Minta silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil laporannya. Silakan. Gejala yang terjadi pada sistem starter. 1. Kunci kontak diputar ke posisi start atau starter tidak berfungsi sama sekali, dikarenakan dari gerbong tidak maju dan atau starter tidak berputar. 2. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, dia tidak maju ke depan, ada bunyi klik seperti biasa, tetapi motor tetap saja tidak aktif atau tidak berputar. 3. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, dia mulai maju dan berputar, namun kemudian berhenti lagi. 4. Motor starter terus saja berputar meskipun kunci kontak sudah diputar kembali ke posisi on dari posisi sebelumnya. Assalamualaikum. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, gear pinion maju ke depan, pinion berputar dan menimbulkan suara keras yang tidak biasa, tetapi mesin tidak berputar. 6. Ketika kunci kontak berputar kembali ke posisi start, segera setelah mesin medan hidup, gigi pinion menimbulkan suara keras yang tidak biasanya, hanya berlaku pada motor starter kita konvensional. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, teman-teman, ada yang masih bingung atau mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. apa penyebab jika di starter motor starternya berputar terus-menerus? Nah, ini Kira-kira itu tombol starternya telah rusak atau macet. silakan kelompok 2. Alat dan bahan untuk memperbaiki sistem starter yaitu nampan, kain atau majun, apometer, aki yang bagus, kunci pas, ikatan aki, pigmen, dan looking glass. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang masih bingung? Ada Pak, Ya, silakan. apa kegunaan Apometer ya, apometer untuk apa adanya di sana? Apometer berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan tekanan. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil laporannya. baterai
titipan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkan jika diperlukan sesuai beban atas sistem yang memerlukannya. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutus on-off rangkaian listrik sepeda motor. Relay starter berfungsi sebagai relay utama sistem starter yang berguna untuk mengurangi tegangan yang disalurkan dari berbagai baterai ke motor starter. Saklar starter berfungsi sebagai saklar starter yang bekerja pada saat kunci kontak pada kondisi on. Motor starter berfungsi mengubah energi kimia baterai menjadi tenaga putar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari baterai ke kring. Setelah baterai lanjut lagi ke kunci kontak. Setelah kunci kontak lanjut lagi ke lampu indikator. Iya, ya sudah masuk ya. Oke, lanjut. Setelah lampu indikator berjalan lanjut lagi ke sirkuit starter. Setelah sirkuit starter lanjut lagi ke relay starter. Ini ada. Aja kan? Oh iya. Ya, nah itu motor sudah ber. Mantap. Tepuk tangan dulu. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan? Ini jelas ya? Jelas? Silakan lanjut kelompok. Nah, ya silakan. Prosedur pemeriksaan sistem starter. Yang pertama, pemeriksaan aki atau baterai dan tegangan minimal baterai 12,4 volt. Yang kedua, pemeriksaan sekring, apakah terhubung atau tidak. 3. Pemeriksaan kunci kontak, apakah terhubung atau tidak. Pemeriksaan tombol starter, apakah terhubung atau tidak. Pemeriksaan relay, terhubung atau tidak. Pemeriksaan dinamo starter, apakah brusnya atau pol starternya berfungsi atau tidak. Tepuk tangan dulu kelompok ini. Kelompok 5. Satu, jika tekanan 12 volt maka sebaiknya dicas. Jika tidak ada kendala lain sebaiknya diganti. 2. Switching jika putus harus diganti. 3. Kunci kontak rusak itu harus diganti. 4. Lampu indikator tidak menyala kemungkinan ada kabel yang putus maka kita sambungkan ulang. 5. Tombol starter lengket sudah rusak harus diganti. 6. Gili security rusak tidak mau di starter harus diganti. 7. Dinamo starter bunyi mendesing dan meletak mungkin rusak dan harus diganti. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Untuk kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegangan mengundi komponen starter. 1. Tegangan baterai. Hasil pengujian 12,4 volt. Pos aus terhubung dengan baik. Lampu indikator. Setelah diuji, lampu menyala dengan baik. 4. Kunci kontak. Aus terhubung dengan baik. 5. Setelah starter switch. Setelah saya uji, aus terhubung dengan baik. 6. Setelah gadai, setelah diberi arus harus ada kontinuitas. 7. Motor starter. Setelah diuji, motor starter berfungsi dengan baik. Oke, itu tadi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, jelas? Jelas. Yang mau ditanyakan dulu? Nah, jika tidak ada, Bapak beri kalian waktu 5 menit. Pak Ade nyediakan soal di RPS kita, cuman 10 soal. Oke, Pak. Silakan kerjakan mulai dari mana? Sebelum kita akhiri, kita mulai lagi. Bapak mau bertanya dulu.
Jadi apa yang hari ini kita pelajari? Boleh yang lain mau jawab? Hari ini kita belajar. Ya silakan. Gejala sistem standar, Oke. alat dan bahan untuk memperbaiki sistem standar, Oke. merangkai sistem standar, Ya. pemeriksaan, perbaikan dan menguji hasil perbaikan sistem standar. Tepuk tangan dulu. Saya mau tanya lagi, kira-kira dari yang kita pelajari hari ini apa nih yang paling kalian sukai? Apa? Saya mengumpulnya Pak. Oke, kita berarti suka berarti ukurnya ya. Oke. Yang lain ada lagi? Oh tidak ada. Oke. Nah, aku tanya lagi satu lagi. Biar jadi evaluasi juga. Dari yang hari ini kita pelajari, apa yang menurut kalian yang masih belum paham atau kurang paham? Silakan angkat tangan. Ada? Ya silakan. Olahraga saya kurang ke olahraga. Oke, berarti masih ada beberapa yang masih belum paham ya. Oke. Mungkin nanti habis ini ditonton lagi, mungkin ada sudah video tutorialnya atau nanti bisa bertanya langsung sama kelompok 3. Jelas semuanya? Jelas. Di anak-anak sekalian mengharapkan setelah kalian belajar ini tetap harus belajar terus, dan harus tetap semangat. Harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk sekali lagi kita nyanyi sama-sama. Kita menyanyikan lagu daerah kita Ampang-Ampang Kisah. Silakan berdiri dulu. Gue minta Rusdi silakan, karena Rusdi hari ini nilainya yang paling tinggi. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Akhirnya Bapak mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.